sore teman-teman. Hari ini istarohnya the day atau hari penghakiman sekarang. Dan the day hari penghakiman itu ya karena hasil dari perbuatan kita sebagai manusia. Kalau kita itu nggak selaras sama alam, nggak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, yang melalui utusan-utusannya, namanya manusia, gak ada yang sempurna, pasti pernah berbuat kejelekan, dosa dan sebagainya. Kalau mungkin nenek moyang kita, nenek moyang siapapun pernah melakukan kesalahan, kewajiban kita itu sebagai anak cucunya memperbaiki, memutus karma buruk dari leluhur kita. Yaitu tugas kita, memperbaiki karma buruk itu menjadi karma baik. Bukannya kita itu yang kita pelajari hal-hal yang buruk masih kita tanam di dalam diri kita, menyimpan dendam, menyimpan kebencian dari leluhur kita atau leluhur orang lain yang sampai kita simpan di dalam hati sampai sekarang. Itu nggak akan membuat hidup kita itu tenang, bahagia, damai. Nggak bakalan. Kenapa? Karena kita itu menyimpan dendam, kebencian. Mungkin anak cucunya itu udah berubah menjadi lebih baik. Agar apa? Agar bisa memutus karma buruk leluhurnya. Tapi kebanyakan dari orang sekarang itu malah menyimpan dendam, sakit hati dari yang dia aja nggak kenal. Bukannya sekarang hidup itu sekarang berbuat baik. Kalau kita belajar dari masa lalu, belajar hal-hal yang baik, bukan belajar hal-hal buruk, hal-hal yang nggak baik. Itu nggak baik buat diri kalian, nggak baik untuk orang lain, nggak baik untuk alam ini. Karena apa? Karena alam ini energinya positif, energi kebaikan. Kalau kalian setiap manusianya bersifat kayak itu, sama aja kalian itu menghancurkan diri kalian sendiri, menghancurkan orang lain, menghancurkan alam ini. Jadi kita itu akan mati bersama. Apa saya atau orang lain mau mati kayak begitu? Nggak mau. Makanya kalau manusia nggak mau mencapai kesadaran, ya biar Tuhan itu tahu caranya. Ya pakai dihakimi, pakai perbuatannya. Kenapa? Karena diingatkan, dihukum secara pribadi yang nggak nyadar, dihukum cara berkelompok nggak nyadar. Alam ini butuh namanya meremajakan diri, butuh memperbaiki dirinya. Dari apa? Dari selama ini yang disimpan itu cuma energi negatif, keburukan yang kita ciptakan. Kalau manusianya nggak mau berubah, alam semesta ini kan hancur. Kenapa? Ya karena manusianya yang nggak tahu diri. Kita sebagai manusia ini hidup nggak cuma kita sendiri. Kita itu berkongsi tempat dengan makhluk lainnya. Kita juga harus sadar diri. Kita juga harus pintar membawa diri. Agar apa? Agar kita itu selaras dengan alam. Kita itu ingat sama yang menciptakan kehidupan ini, sama Tuhan, sama Allah. Bukan dikasih spiritual, dikasih ilmu rohani, makin melenceng, makin gak ingat sama Gusti Allah, gak ingat sama Tuhan. Bikin aturan sendiri. Gusti Allah yang maha agung, Tuhan yang maha kuasa. Gara-gara sok pinter, jadi apa di mata kalian? Jadi punya golongan, punya kelompok. Kalian cuma jualan agama, jualan keyakinan. Wong Gusti Allah Tuhan itu maha agung, maha kuasa, menciptain banyaknya sekian manusia, berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda warna kulit. Itu bentuk dari kekuasaan Tuhan. Lah kok kalian bikin pikiran sendiri, bikin acara sendiri,
dikelompok-kelompokin. Kayak surga itu udah punya kalian sendiri. Lah wong surganya dunia seperti apa aja kalian belum ngerti. Nggak kira agama apapun. Kalau kalian itu sudah merasa lebih baik dari agama yang lain, kalian merasa diri kalian lebih baik daripada orang lain, itu udah suatu penyakit. Penyakit yang udah nggak bisa disembuhkan. Kenapa? Kalau di orang yang model seperti itu, kalau dinasehati, dikasih tahu, malah balikin nantang, balikin yang ngajarin. Nggak cuma sekali dua kali saya udah ngingetin orang. Yang ada apa? Saya dibully kembali, diajar kembali. Katanya sabar. Memangnya Tuhan Gusti Allah alam ini sabar mau nungguin orang yang bukannya tambah sadar tapi malah tambah keblinger. Merasa sebagai Imam Mahdi, sebagai Satria Peningin atau siapapun. Sedangkan kalian mengenali diri sendiri aja belum. Tapi kalau diajarin malah nantangin balik. Gusti Allah, alam ini apa perlu nunggu sampai manusianya itu sadar? Wah, nggak sadar-sadar. Di dunia ini yang sering berdoa siang malam, nggak cuman nangis air mata tapi nangis darah, minta sama Tuhan diberikan kebaikan, kemakmuran apapun, itu banyak. Tapi kadang orang-orang yang zalim ini, yang cuma nyimpan dendam, nyimpan kebencian, merasa lebih baik daripada orang lain, sampai manusia itu berkasta-kasta, bernazab-nazab, keturunan ini, keturunan itu. Di mata Tuhan itu nggak ada gunanya. Semua itu sama, nggak ada bedanya. Itu dipakai ketika kalian hidup untuk menegakkan keadilan, untuk menyeimbangkan alam. Baik itu sebagai orang suci, sebagai raja, sebagai ratu. Itu ketika masih hidup, ketika dia bertugas menegakkan keadilan atau menyiarkan ajaran Tuhan. Tapi kalau udah meninggal, ya udah titel itu hilang. Karena titel itu yang ngasih manusia. Orang mau nyampe ke tahap itu juga susah. Benar-benar harus riyadhah, harus tirakat. Bukan cuma pinter ngeramal, besok ada bencana sudah jadi wali atau jadi nabi. Kok nggak segampang itu. Baru dikasih lihat mau ada bencana udah pamer. Sedangkan untuk mencapai tahap itu, kalian harus belajar lagi ilmu kehidupan. Belajar bagaimana kalian itu mengendalikan hawa nafsu. Kalau kalian itu udah bisa memperbaiki diri, kalian bisa memperbaiki orang lain. Kalau kalian bisa menahan hawa nafsu kalian, kalian bisa mengajarkan orang lain untuk menahan hawa nafsu. The day, hari penghakiman. Masa iya Allah suruh nunda gara-gara 1-2 orang yang mau tobat tahun depannya lagi. Memangnya di dunia ini cuma yang hidup cuman kalian. Yang lain itu nggak butuh kehidupan baru. Orang yang mau hidup jadi manusia itu banyak, nunggu antrian. Jadi daripada yang udah nggak layak hidup ini masih tetap bertahan, ya sudah, biar diperbaharui. Yang lama dihilangkan, ganti yang baru, yang sesuai dengan alam, yang ikut ketentuan Gusti Allah. Biar apa? Biar kehidupannya itu lebih nyaman, lebih. Kalau seperti Indonesia mau jadi negara maju, mau jadi mercusuar dunia, bukan dari segi materi, dari pembangunan yang kalian harus utamakan, tapi dari apa? Dari rohani, dari spiritual. Baru kalian itu bisa jadi mercusuar dunia, baru jadi negara maju.
Tapi kalau spiritual kalian kosong, moral kosong, etika kosong, budi pekerti kosong, rohani kosong, seperti rumah pondasinya itu udah hancur, sekali gempa tumbang kalian semua. Kenapa? Karena kalian itu gak punya namanya iman, takwa, keyakinan. Agama cuma dibuat seperti baju, beragama tapi tidak seperti itu punya Tuhan, baik yang spiritual ataupun yang beragama. Saya kasihan sama orang-orang yang selama ini terzolimi, yang beratus-ratus tahun hidupnya sama aja. Di mana keadilan Tuhan kalau saya bilang kayak begitu? Makanya biar Tuhan bekerja dengan alam ini, membawa the day, hari penghakiman itu. Biar kita lihat kepintaran manusia, kekuasaan manusia yang tumbang, atau kebesaran kekuasaan Allah yang tetap menjadi penguasa di alam semesta ini. Agar manusia juga mau belajar dari alam, mengenal Tuhan yang menciptakan kehidupan. Biar adil, gak cuma buat saya, tapi adil untuk semua orang yang selama ini terzolimi, yang tidak pernah mendapatkan keadilan. Orang yang selama ini selalu berdoa siang malam, sampai 7 generasi yang hidupnya gak berubah-berubah. Kenapa? Ya karena kezoliman, karena ketidakadilan. Makanya biar the day, hari penghakiman itu datang,